Baik, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Jumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Kesibukan sehari-hari, kegiatan, impian, apa yang dicita-citakan semoga semakin dekat dan bersemangat. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, bacaan pada renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Kita akan bersama membahas bagaimana Yesus berperan dalam pendampingan kedukaan. Tapi kita akan mulai dalam doa singkat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk segala yang Kau berikan pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal baik yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang menjadi berkat-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk belajar, merenungkan, membaca, tapi nantinya Kau mampukan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pewarta kasih di tengah berbagai macam keberagaman yang kami hidupi. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan teman-teman, saudara-saudara, sebagaimana saya informasikan tadi, bacaan kita diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, perhatikan, merenungkan, lebih nanti melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi firman Tuhan. Haleluya.
Ada sebuah cerita tentang pemburuan harta karun. Ini ceritanya di hutan. Ada 3 guru beserta murid-muridnya dari berbagai macam padepokan yang berbeda. Orang yang pertama berambut putih, berjubah hitam. Orang yang kedua berambut botak. Orang yang ketiga berambut hitam panjang. Mereka saling memperebutkan sebuah harta karun rahasia yang mana mendapatkan informasi bahwa akan tiba bintang jatuh dan bintang itu akan menjadi harapan. Ketiga pendekar tadi saling berebut dan ketika sampai di tujuan mereka membawa murid masing-masing dan bertarung. Tapi tidak semua murid ikut bertarung. Hanya murid-murid tertentu yang mau bertarung. Sang pemimpin dari tiap-tiap pendekar tadi mendekati dan bertanya, apakah kau benar-benar ingin menjadi muridku dan serius menjadi muridku? Iya, jawab murid tadi. Lalu kenapa kau tidak bertarung untukku? Sang murid lalu berlari. Murid yang lain juga ditanya, apakah kau benar-benar ingin menjadi muridku dan ingin menjadi lebih kuat lagi? Bertarunglah untukku. Sang murid tadi membentak dan berkata, apa-apaan ini? Kau yang membutuhkan harta karun itu, kenapa kami yang harus bertarung untuk? Ibu bapak dan saudara-saudara, respon dari murid yang terakhir kali ini mungkin sedikit aneh tidak biasanya. Bagaimana mungkin seorang murid yang sudah terbiasa dengan gurunya malah membentak gurunya dan mempertanyakan, yang butuhkan kamu, kenapa aku harus bertarung untukmu? Perasaan pergumulan akan siapa saya di hadapan orang lain, apalagi seorang guru, itu juga dirasakan oleh Petrus. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika kita memperhatikan bagaimana Petrus merasakan krisis identitasnya di hadapan Yesus. Yesus bertanya sampai yang ketiga kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku? Itu menjadi pertanyaan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara, bagaimana Yesus merespon bertanya terhadap Petrus seolah-olah seperti nanting. Kita mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya nanting, tantingan. Biasanya kalau orang mau menikah, ditanting. Tenan ora. Terus ketika diperhadapkan dengan 2 pilihan yang seolah-olah bertolak belakang. Nah, itu nanti orang akan bilang jadi tanting. Padahal orang yang sedang ditanting ini sedang berada dalam krisis. Aku ki kudu piye to? Dan yang paling tahu dalam menjalani
pilihan tadi adalah si pemilih itu sendiri. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang kita sendiri bingung memilihnya, satu hal yang perlu kita sadari, setiap pilihan memiliki risiko. Setiap tindakan dan pilihan yang kita pilih itu bersama dengan risikonya masing-masing. Dan setiap risiko itu menuntut pertanggungjawaban. Ketika diperhadapkan dengan kedukaan, sebagaimana perikop tadi memperlihatkan bagaimana Yesus setelah bangkit dia menunjukkan dirinya pada para murid-muridnya. Lalu dalam sebuah tema perikop, gembalakanlah dombaku, Yesus hadir dan menantang Petrus dengan pertanyaan. Kehadiran Yesus bukan hanya dengan kata-kata saja, tidak hanya dengan perkataan. Apalagi khotbah, nasihat, penghiburan, tidak. Tuhan Yesus hadir dalam sebuah pertanyaan. Apakah engkau mengasihi aku? Sebuah pertanyaan yang boleh kita turut serta merasakan beratnya pertanyaan itu. Apalagi ketika kita lihat apa yang menjadi dinamika, pergumulan, persoalan kehidupan kita. Tidak perlu khawatir, Tuhan menyediakan kehidupan kita sebagaimana kita hadir dan menjalani. Tapi di sisi lain, Tuhan juga mempertanyakan apakah kita mengasihi Dia. Sebagaimana Petrus dipertanyakan kembali akan identitas dirinya, bagaimana dia dengan Yesus sendiri. Kita juga diperhadapkan dengan identitas kita. Sebagai orang percaya tentu tidak mudah berhadapan dengan permasalahan hidup. Yesus hadir dalam kehidupan kita tidak hanya melalui kata-kata, khotbah, penguatan, perenungan, ibadah, tapi hadir secara utuh. Barangkali persoalan hidup menjadi cara kita untuk menghayati bahwa Tuhan yang kita percaya itu bukan hanya Tuhan yang luar biasa, bisa mengatasi segala masalah, tapi Tuhan yang ikut menderita, sebagaimana kita menderita dalam penderitaan kehidupan kita. Namun dalam penderitaan itu, kita juga turut dipanggil untuk terlibat. Penderitaan tidak hanya diterima sebagai sesuatu yang deterministik atau diterima sebagaimana adanya, tapi penderitaan menjadi kawan kerja, menjadi langkah awal untuk mengolah kehidupan dengan lebih kreatif. Menggembalakan domba-domba, sebagaimana ungkapan Yesus, menunjukkan panggilan hidup kita untuk berbagi, untuk terlibat, untuk peduli, untuk PK terhadap kehidupan orang lain. Jadi kalau orang Kristen prek-prekan itu patut dipertanyakan bagaimana menghidupi kasih dalam kehidupannya. Ibu bapak dan saudara-saudara, permenungan kita mengenai bagaimana merespon kedukaan, terlebih dalam menghadapi panggilan kehidupan kita belajar hal penting, bahwa kita diperhadapkan dengan krisis relasi. Sebenarnya siapa saya sih di hadapan orang yang menderita?
Lalu di hadapan penderitaan itu kita juga ditanting. Apakah kita benar-benar mengasihi? Apakah kita benar-benar mau menolong, membangun relasi? Di sisi lain, kita memiliki panggilan untuk mengembalakan. Mengembalakan tidak hanya berkaitan dengan pengajaran atau sebagaimana mengembalakan seperti domba. Mengembalakan dapat kita artikan bagaimana kita mau peduli terhadap orang lain. Di tengah penderitaan mereka, di tengah kedukaan kita, dengan cara hadir secara utuh tanpa memberikan kata-kata yang mungkin malah menyakitkan saudara-saudara kita. Karena kehadiran kita lebih bermakna dibandingkan dengan kata-kata. Sebagaimana Yesus turut hadir dalam penderitaan orang lain hingga Petrus mendapatkan penguatan untuk melanjutkan kehidupannya. Kiranya kehadiran kita juga terjadi secara utuh hingga bisa menguatkan orang lain di tengah penderitaan mereka. Saat teduh bagi kita mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk permenungan yang boleh kami alami. Terima kasih untuk hari-hari baik yang Tuhan berikan. Di tengah sukacita kami teringat akan apa yang menjadi pergumulan kami, pergumulan orang tua kami, pergumulan keluarga kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang menemani, yang menyembuhkan di tengah berbagai macam kondisinya yang sakit. Tuhan, di tengah masa-masa senja orang tua kami, kiranya Tuhan berikan hikmat, damai sejahtera yang daripada-Mu. Tuhan, kami juga teringat akan teman-teman kami, anak-anak kami, saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, dan mempersiapkan kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan saudara-saudara kami untuk berpengharapan, berkarya, dan mengandalkan Engkau di tengah berbagai macam persoalan hidup. Tuhan, kami senang di tengah keberagaman yang Tuhan berikan pada kami. Kami berdoa untuk keberagaman ini Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk merawat, mampukan kami untuk menjaga sikap dan kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berterima kasih atas komunitas yang Tuhan izinkan. Komunitas kami sebagai gereja, sebagai masyarakat, kiranya Tuhan mampukan kami untuk terlibat sebagai pelaku-pelaku kasih di tengah berbagai macam kondisi kehidupan kami. Tuhan, kami juga berterima kasih atas negara kami Indonesia. Kiranya di tengah berbagai macam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, Tuhan mampukan kami untuk menjadi warga negara yang baik, sehingga kami dapat turut serta dalam setiap proses pembangunan, sehingga kehidupan kami dapat berdampak, dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak kami. Jangan kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang melingkupi, mencukupkan, menemani kami di tengah berbagai macam kondisi kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.